Cita-cita dan doa adalah dua senyawa yang saling bercampur dan kelak menghasilkan sukses hidup. Sam yang berjuang hidup di London akhirnya dihampiri sebuah rezeki yang datangnya tidak terduga-duga. Sebagai pelayan kafe, Sam tak pernah menyangka jika seorang pelanggan kafe ada yang memperhatikan tingkah dan polanya. Sampai suatu hari, pria paruh baya itu menawarkan peluang yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tawaran serupa juga menghampirinya di layar lebar film Indonesia. Dia ngeliat aku ngelirikin gitu. Dia sampai kasih kartu namanya dia. He said, I own a production company. He said, kamu ada sesuatu. Saya nggak tahu kenapa, tapi aku tiap kali datang ke sini lihat kamu ada sesuatu dari personality kamu yang intriguing, interesting. Aku pengen tahu lebih dalam gitu. Dan dia balik lagi 2 minggu kemudian dan dia datang. Kenapa kamu tidak kontak aku gitu? Kan saya sudah suruh kamu untuk datang casting. Dalam hati, casting apaan? Saya bukan aktor. Sedikit ragu, tapi teman-teman yang di kafe itu suruh aku, ya udah sono, casting aja gimana sih gitu. Udah dikasih kesempatan ya ambil aja. Casting film pun dilakoni Sam Brody. Ia sampai nekat beradu akting dengan banyak pesaing yang memiliki talenta dan bakat akting yang luar biasa. Namun Sam tak pernah takut. Ia juga tak pernah merasa rendah diri. Meski dirinya terlihat berbeda, Sam tak mempermasalahkannya. Peluang awal bagi Sam Brody terwujud manakala ia dinyatakan lulus casting. Saat itu, ia masih bekerja di kafe dan mendapatkan peluang emas yang langsung disambarnya. Dan akhirnya mereka bilang, you're perfect, I'm like, aku nggak bisa acting loh gitu. And they gave me a script gitu, aku disuruh hafal. I'm like, and mungkin karakter yang mereka lagi cari itu orang yang agak, what do I say, what do I do, and itu karakter yang pas. Jadinya jadi diri sendiri, dapat sebuah peran gitu di Sandiwara London Palladium in a theater. My first production was Sound of Music, and dari situ ya akhirnya saya jatuh cinta gitu dengan dunia theater and acting and nyanyi. Tiba-tiba aku dapat cek pertama aku gitu, yang maksudnya aku kerja sebagai pembantu, beres-beres rumah orang, nyalon, nyapu-nyapu sama kafe gitu. Itu di satu cek itu semua gaji aku yang itu I'm shock gitu. Aku belum pernah yang namanya anak masih umur 17 sampai 18 gitu kan duitnya tiba-tiba gubrak. Banyak banget nih gitu. What do I do with this money? Waktu itu it was 4,000 pounds, 4,000 pound sterling ya, mungkin sekitar 40 juta ya kali. 50 juta kali, langsung oh my god gitu. Aduh, gue pakai duit ini buat apa? Karena duit itu saya simpen dan aku pakai untuk saya masuk kuliah. Saya jadi sekolah malam di James Watt College. Kalau saya lihat dia tuh terus berkembang sampai sekarang, even karir internasionalnya juga masih terus berkembang, dan itu bagus. Dan untuk di Indonesia sendiri harusnya orang bisa melihat potensi dia ya, potensi yang ada dalam diri dia ya, untuk perkembangan di Indonesia. Jangan sampai nanti lebih sukses di luar daripada di sini gitu kan. Memiliki uang di usia muda membuat Sam Brody bagai hidup di alam mimpi. Rezekinya makin bertunas-tunas karena ia ditawari menjadi bintang iklan. Sampai di sini, Sam nyaris tak percaya atas semua limpahan rezeki yang diberikan Tuhan padanya. Sam yang kala itu berpenampilan seperti wanita, membuat dirinya diincar para pria. Mereka kagum atas Sam dan mencoba memetik perhatian serta mengajak kencan. Ada orang castingnya di situ yang suruh aku, tolong kamu ke alamat ini deh gitu, mungkin kamu bisa lebih sukses di situ. Dan jadinya aku dikontrak sama Burberry as a model, and I'm like, are you kidding me? I'm like, me? I was like, I'm ugly gitu, karena waktu itu aku masih kurus sekali gitu. Dan walaupun saya belum terkenal gitu ya, namanya kita main di Sandiwara, jadinya gara-gara saya jadi model ini buat Burberry, dan dipakai gitu buat katalog
katalog-katalog, dan sampai juga di depan toko Burberry kan ada fotonya Kate Moss di kanan, di kiri ini ada gue gitu. I'm like, oh my god. And my first big check dari situ kan, aku ingat I got 110,000 pounds, which was mungkin 1,5 miliar ya gitu, check. And aku cuma 18 tahun, aku bingung banget gitu. Dari dulu nggak punya duit gitu, tiba-tiba, oh my god, I got all this money. Sebuah tayangan reality show di Inggris membawa Sam ke tangga popularitas. Keikutsertaannya di acara TV tersebut yang menguak jati diri Sam sebagai lelaki. Pada akhirnya, diapresiasi penduduk negeri asing tersebut. Sam dipuja, juga ditaburi rasa simpatik, sebab publik tak menyangka jika Sam adalah pria. Di luar itu, Sam memang memiliki akting berdaya kejut tinggi. Listen. Everyone needs to sit. No, because like Leah approached me saying that you had said to her that I've been fucking talking about all of you. Leah, come and sit. Nice, I'm sorry, but this is just the way that I am. I don't like people who bitch. I can't stand people that backstab. And when I hear people talking about each other, I can't cope with it because I'm not like that. I'm just my own person, and I try and be positive all the time. Come on, just hold me. And some people are playing games in here, and I don't like it. Waktu itu aku sempat agak mulai gemukan dikit, and sering makan gitu, mungkin depresi, nggak dapat job model lagi gitu. Jadi ini larinya ke makan. And ada satu perusahaan namanya Endemol yang lagi ada casting, dan aku dipanggil gitu buat casting. Dan totalnya dari 400.000 orang gitu aku dipilih untuk masuk reality show di Inggris. Reality show itu langsung rubahin my whole career, everything. Selama aku masuk di reality show itu, kita kayak di penampungan, kita kayak di karantina gitu. Jadinya ternyata itu terkupas lah gitu. Sam Brody itu sebenarnya bukan cewek asli, tapi cowok, dan itu sampai headlines everywhere gitu. Oh, Sam Brody itu bukan cewek tuh, Len. Sampai aku di-cut gitu dari Burberry, saya di-cut dari beberapa modeling agency gitu juga. Juga sempat shock gitu. Kok bisa ya orang ini selama itu kita kok nggak tahu ya gitu. And my whole life changed from there gitu. Jobsnya kiri kanan, orang mau wawancara aku gitu, and pengen tahu kisah hidup aku. Cuman itu very difficult time karena saya tidak punya bimbingan keluarga. Saya sebenarnya juga tidak punya teman atau teman yang asli, dan tiba-tiba kayak mendadak masuk ke dunia artis yang apa ya, orang terkenal banget gitu. Tiba-tiba aku misalnya ada di sebuah klub gitu, dan I'm just Sam gitu. Kok aku sekarang di lingkungan artis papan atas, saya nggak merasa kayak aku sendiri artis. Popularitas dan memiliki banyak uang ternyata membuat Sam Brody beku. Ia nyaris bunuh diri hingga dirawat di rumah sakit. Sam merasakan hidupnya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berpura-pura padanya. Disitulah Sam merasa depresi. Namun Sam tak boleh lemah hati, apalagi lemah jiwa. Sebab itulah, semangat itu harus kembali dipacu. Dalam kondisi apapun, juga dalam situasi sulit sekalipun. Dan itu baru saya sadar juga gitu, bahwa duit itu tidak semuanya gitu. Dan saya sempat depresi juga, sempat saya mau bunuh diri. Saya masuk ke rumah sakit selama 6 bulan. Saya diobservasi 24 jam. Dan aku selama di rumah sakit itu selalu ingat Indonesia. Akhirnya aku ambil, I thought it's time for me to go back to Indonesia. Langsung ke bandara tanpa bawa koper apa, langsung terbang ke Indonesia. Saya bilang ke Sam, cerita kamu itu kayak film banget gitu, and hopefully it's not ended here. Dan saya rasa masih banyak cita-citanya dia lagi ke depan sih yang bisa dia raih. Kalau memang kamu suka sama keponakan tante, mulai besok ketemu tante tidak ada lagi make up, tidak ada lagi pakaian perempuan.
kasih.